Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman atau sobat-sobat guru seluruh Indonesia. Selamat datang lagi di channel kita, yaitu channel Guru Edu, teman-teman ya. Ini adalah video kita yang kedua. Kita akan bahas lagi seputar seleksi ASN P3K tahun 2023. Baik, kali ini ya, topik yang kita bahas adalah terkait dengan perbedaan antara seleksi ASN P3K 2023 dengan seleksi ASN tahun 2022. Seperti apa letak perbedaannya? Simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe, like, dan juga share. Let's go. Baik teman-teman, kita akan bahas beberapa perbedaan yang terdapat di seleksi ya SNP3K tahun 2023 dengan yang tahun yang lalu. Letak perbedaannya adalah terdapat di dalam fase-fase seleksi, teman-teman ya. Untuk tahun 2023 ini, fase seleksi adalah diawali ya pertama kali yaitu untuk pembukaan tentunya ya. Pembukaan untuk teman-teman yang tahun 2021 sudah lulus passing grade, diurutkan ya teman-teman, diurutkan dari mulai THK 2, honorer negeri yang sudah pengabdian lebih dari 3 tahun, yang ketiga adalah lulusan PPG teman-teman ya, yang ketiga adalah teman-teman dari guru swasta. Tentunya yang guru swasta itu pertama adalah linear dengan ijazah, atau ya teman-teman juga linear dengan sertifikat pendidik ya untuk yang teman-teman dari guru swasta. Nah, setelah penempatan teman-teman tinggal login di sana ya, tinggal login. Setelah login itu teman-teman tinggal cek ya, tinggal cek bisa lanjut atau tidak. Jika teman-teman bisa lanjut berarti di sana teman-teman akan dapat formasi atau akan dapat penempatan ya, seperti itu. Tapi biasanya untuk lokasi, titik lokasi penempatan teman-teman itu nanti akan diumumkan saat pengumuman kelulusan ya, seperti itu tahapannya. Lalu fase berikutnya adalah jika masih ada kuota akan ada fase untuk seleksi P2 dan P3. Nah, titik perbedaannya ada di sini ya, titik perbedaannya ada di P2 dan P3 yang langsung diseleksi menggunakan CAT BKN ya, CAT BKN teman-teman untuk P2 dan P3 ya. Metodenya seperti apa? Sebetulnya tidak berbeda jauh seperti tahun 2022 dulu ada observasi, sekarang juga tidak berbeda jauh. Nanti ada di CAT BKN ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman di sekolah ya, begitu. Nah, setelah lolos nanti dari CAT BKN teman-teman akan masuk. Nah, sekarang perbedaannya ada fase wawancara ya, ada fase wawancara, ada di situ nanti wawancara itu untuk teman-teman yang sudah lolos dari CAT BKN gitu ya, lolos ya, ada pemenangnya nanti ditempatkan di sekolah. Bagi teman-teman yang induk pasti ditempatkan di induk jika sekolah induknya membuka formasi dan di situ masih ada formasi atau masih kuota. Jika masih ada formasi, teman-teman akan ada fase yang ketiga yaitu adalah teman-teman yang P4 atau umum. Nah, P4 atau umum pun CAT BKN seleksi ya, dan juga ada wawancara. Nah, di sini letak perbedaannya adalah yang menyalurkan sekarang adalah pool, adalah kebijakan dari kementerian ya, kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Jadi nanti teman-teman akan ditempatkan ya sesuai dengan skema sistem nanti yang bermain ya, sistem yang bermain. Jadi misalkan ya di Pemda teman-teman ini buka formasi 5 misalkan ya, buka formasi 5 di beberapa sekolah ya. Di sekolah A ya, di sekolah A dibutuhkan misalkan 2 misalkan, di sekolah A itu dibutuhkan misalkan 2 formasi ini ya, 2 formasi. Lalu di sekolah tersebut ada ASN-nya atau PNS-nya misalkan sudah ada 1, lalu ada honorernya 1 dan ikut seleksi P3K lolos ya. Apakah itu dari P1 nanti, apakah P2 atau P3 ya. Nah, lolos, dan karena kebutuhannya 2 ya, kebutuhannya 2 otomatis dia akan menempati sekolah induk ya, langsung ditempatkan di sekolah induk dan dapat tempat. Masih ada kekosongan ya 1 di sana, yaitu kekosongan 1
nanti bisa ditempati oleh siapa? Oleh sekolah B misalkan ya. Di sekolah B itu kekosongannya formasinya dibuka kuotanya itu hanya 1. Tapi di sana honorer misalkan ada 2, sudah ada ASN-nya misalkan 1 gitu ya. Honorernya kedua-duanya ikut seleksi dan lolos ya, lolos. Tapi kuotanya hanya ada 1, maka nanti yang diambil adalah nilai tertinggi ya, nilai tertinggi yang akan menempati sekolah induk. Lalu yang satunya kemana? Dia tidak bisa ditempati di sekolah induk karena tempatnya sudah tidak ada, maka dia nanti akan disalurkan, bukan dia minta, tapi nanti secara progratif adalah kementerian yang akan memberikan atau menyalurkan guru yang lulus di sekolah B ini bisa jadi ke sekolah A kalau memang sekolahnya itu misalkan satu lokasi, satu Pemda berdekatan dan lain-lain gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi urusan yang menempatkan itu sekarang adalah khusus kementerian. Ya teman-teman, yang penting sekarang lulus, keterangan nanti di SSN itu dapat penempatan, itu harus syukuri saja karena nanti sepenuhnya akan ditempatkan oleh kementerian. Setelah nanti teman-teman ditempatkan dapat lokasi, saya sarankan terima saja, jangan ditolak ya. Kalau ditolak teman-teman akan menyesal karena nanti teman-teman di backlist ya, di backlist oleh kementerian, tidak bisa ikut seleksi lagi gitu ya. Jadi yang penting mah terima saja dulu walaupun sedikit agak jauh ya, karena ini kan perjuangan teman-teman ya untuk ikuti seleksi P3K tahun ini. Jadi seperti itu ya letak perbedaannya antara seleksi tahun ini dengan tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan ini jadi peluang buat teman-teman, karena peluangnya apa? Jumlah kursi atau jumlah kuota ya Pemda harusnya ini lebih banyak daripada tahun yang lalu gitu ya. Jadi kesempatan teman-teman untuk yang P1 terutama itu berpeluang besar, tapi yang P4 pun juga berpeluang besar gitu ya. Tetap semangat ya, tetap optimis, mudah-mudahan tahun ini teman-teman menjadi ASN baik P3K maupun CPNS. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.